Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Ulanisa. Saya akan menjelaskan materi tentang metode-metode penelitian keagamaan. Model-model penelitian keagamaan telah disesuaikan berdasarkan perbedaan antara peneliti agama dan penelitian kehidupan keagamaan. Jamari menjelaskan bahwa kajian sosiologi agama menggunakan metode ilmiah. Pengumpulan data dan metode yang digunakan itu ada 6. Yang pertama yaitu analisis sejarah, yang kedua analisis lintas budaya, yang ketiga eksperimen, yang keempat observasi partisipasif, yang kelima riset survei dan analisis statistik, dan yang keenam analisis isi. Yang pertama yaitu analisis sejarah. Sejarah dapat diartikan sebagai dasar pemahaman bahwasannya sejarah memiliki gambaran atau unsur-unsur yang mendukung terjadinya suatu lembaga. Ada juga yang disebut dengan pendekatan sejarah. Ini bertujuan untuk meneliti karakteristik atau inti dari suatu agama dengan cara meneliti sumber klasik sebelum tercampur dengan yang lain. Contohnya seperti ini. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa agama Islam diperuntukkan untuk seluruh umat manusia atau seluruh bangsa secara universal. Nah, pendekatan sejarah di sini berfungsi agar kita dapat memahami apakah ajaran agama Islam masih tetap sama seperti yang dulu atau sudah bergeser jauh dari ajaran agama yang sebelumnya. Nah, jika ajaran agama Islam masih tetap sama, berarti agama Islam disebut agama yang konsisten. Menurut ahli perbandingan agama, jika kita ingin mengetahui suatu agama, maka kita harus mengidentifikasi 5 hal. Yang pertama yaitu ketuhanan, yang kedua pembawa agama, yang ketiga Alkitab, yang keempat sejarah agama, dan yang kelima tokoh-tokoh dari agama tersebut. Yang kedua yaitu analisis lintas budaya. Analisis lintas budaya bisa disebut sebagai ilmu antropologi. Ilmu antropologi itu ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia. Kan sekarang di berbagai negara, di masing-masing negara itu sudah memiliki adat dan budayanya masing-masing dalam mengekspresikan agamanya. Nah, di sana kita dapat memilah-milah mana nih ajaran agama yang masih murni dan agama ajarannya yang sudah tercampur oleh adat dan kebudayaan setempat. Yang ketiga yaitu metode eksperimen. Penelitian ini agak susah dalam melakukan penelitian agama. Namun ada beberapa hal yang dilakukan dari penelitian secara eksperimen. Misalnya untuk mengevaluasi perbedaan hasil belajar dari beberapa model pendidikan agama. Yang keempat, dengan menggunakan observasi partisipasif. Dengan partisipasi dalam kelompok, peneliti dapat mengobservasi perilaku orang-orang dalam konteks religius. Metode observasi partisipasif ini memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya yaitu dapat memungkinkan pengamatan simbolik antara anggota kelompok secara mendalam. Dan kelemahannya yaitu terbatasnya data pada kemampuan observer. Yang kelima yaitu dengan riset survei dan analisis statistik. Penelitian ini dilakukan dengan penyusunan kuesioner interview dengan sampel dari suatu populasi. Sampelnya berupa organisasi keagamaan atau penduduk suatu kota maupun desa. Penelitian ini berguna untuk memperlihatkan korelasi dari karakteristik keagamaan tertentu dengan sikap sosial atau atribut keagamaan tertentu. Yang keenam yaitu analisis isi. Metode ini peneliti mencari keterangan dari tema-tema agama, baik berupa tulisan, buku-buku khotbah, doktrin, atau deklarasi teks, dan sebagainya. Umpamanya, sikap kelompok keagamaan dianalisis dari substansi ajaran kelompok tersebut.
Jadi kesimpulannya, metode-metode penelitian keagamaan itu ada 6 macam. Yang pertama, analisis sejarah, yang dimana sejarah merupakan dasar pemikiran bahwa sejarah menunjukkan gambaran atau unsur-unsur terhadap terjadinya suatu lembaga. Dan ada juga yang disebut dengan pendekatan sejarah yang bertujuan untuk mencari inti atau karakteristik dari suatu agama. Yang kedua yaitu analisis lintas budaya, yang sudah kita ketahui ya bahwa di seluruh negara memiliki adat dan budaya masing-masing dalam mengekspresikan agamanya. Yang ketiga yaitu eksperimen. Metode ini memang sangat sulit dalam melakukan penelitian agama, namun ada beberapa hal yang diambil dari penelitian ini, yaitu dapat mengevaluasi hasil belajar dari beberapa model pendidikan agama. Kemudian yang keempat dengan cara observasi partisipatif. Nah, metode ini memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya yaitu dapat memungkinkan pengamatan simbolik antar anggota kelompok secara mendalam. Dan kelemahannya yaitu terbatasnya data pada kemampuan observer. Yang kelima yaitu riset survei dan analisis statistik. Penelitian ini dilakukan dengan penyusunan kuesioner interview dengan sampel, baik dari sampel organisasi keagamaan maupun penduduk. Metode ini berguna untuk memperlihatkan korelasi dari karakteristik keagamaan tertentu dengan sikap sosial atau atribut keagamaan tertentu. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu analisis isi. Metode ini, peneliti mencari keterangan dari tema-tema agama, baik berupa tulisan, buku-buku khotbah, atau doktrin maupun deklarasi teks, dan sebagainya. Umpamanya, sikap kelompok keagamaan dianalisis dari substansi ajaran kelompok tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.